tidak semua yang datang ke Indonesia itu Kristen. Bisa saja mereka tidak beragama. Tetapi misinya mereka bukan untuk menyebarkan ajaran, tidak. Kami punya sejarah gereja kok. Coba baca deh buku-buku sejarah gereja. Coba baca para misionari yang ke sini. Itu mereka yang ke daerah ini cuma satu orang apa dua, itu aja. Suami istri yang datang. Kalau mereka mati, kirim lagi yang lain penggantinya. Seperti itu. Atau kalau mereka nggak sanggup, mereka balik ke negaranya lagi. Datang lagi satu. Dan itu yang kirim badan. Sending yang kirim, oke? Okay? Yang perlu Ibu Herni pahami dengan baik, bahwa kaitannya dengan Katolik. Orang Portugis di perairan Asia pada abad ke-16 itu menggalakkan misi katolisasi. Jadi, misi agama Katolik selama masa kekuasaan kolonial Portugis, khususnya di Indonesia, itu mulai disebarkan dan diperluas secara sistematis. Mereka menggunakan cara-cara perang salib. Nah, karena dipengaruhi oleh ide perang salib mereka inilah kemudian berusaha mengkristianisasi suku-suku bangsa yang mereka kuasai dan juga melawan kekuasaan Islam yang membatasi dan menghalangi agama Kristen dari Eropa. Jadi ada 3 motif yang mereka lakukan, mereka galakkan. Yang pertama motif ekonomi, motif politik, dan juga yang terselubung adalah motif agama. Ini yang perlu Ibu pahami dengan baik. Jadi ketika agama Kristen atau agama Katolik itu masuk ke suatu wilayah, itu tidak masuk dengan cara baik. Dalam arti kata, mereka pasti menumpangi gerakan-gerakan penjajahan. Itu nggak bisa dipungkiri itu, Bu. Jadi kalau mau Ibu lebih jelas lagi ya, dalami sejarah bagaimana kemudian orang Portugis mendudukkan kaki di Nusantara ini, bagaimana Belanda mendudukkan kaki di negara ini. Apakah mereka duduk dengan cara yang baik-baik? Tentu tidak. Nah, di sanalah kemudian dasar cikal bakal ya perkembangan Kristen itu mula-mula, begitupun dengan Katolik. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa mereka secara lembaga dikirim, iya betul. Jadi dia tidak seperti Islam, hanya karena proses berdagang. Kemudian orang-orang Nusantara melihat ada suatu ibadah yang berbeda seperti yang mereka lakukan selama ini. Mereka tertarik, mereka belajar, akhirnya menjadi Islam. Tidak sama seperti Katolik dan Kristen itu menyebar melalui aksi-aksi peperangan. Ya, itulah sejarah yang ada di negara ini. Dan memang dari sejak awal ya, agama Kristen itu menunjukkan jati diri di muka bumi ya dengan peperangan. Bahkan dimulai dengan pembunuhan terhadap sosok yang mereka yakini sebagai Tuhan. Jadi memang sudah di atas kekerasan. Belum lagi kalau kita melihat dalam Lukas 14 ayat 26. Orang harus membenci kedua orang tuanya, anak istrinya, kalau mau jadi pengikut Yesus. Maka muatan inilah kemudian yang mendorong para penjajah untuk melancarkan ya kebenciannya untuk menyebarkan agama Kristen. Yahudi menantikan Sang Mesias itu ada di dalam 13 iman Yahudi. Nah, iman itu terdapat di nomor 12, bahwa kami orang Yahudi itu akan selalu menantikan Mesias dan selalu merindukan Mesias. Nah gitu. Jadi Sang Mesias yang akan datang itu seperti gambaran Daniel. Daniel kan kitab Yahudi ya. Daniel 7 ayat 13 menggambarkan tentang Mesias sebagai anak manusia yang akan datang dalam awan-awan di langit. Nah ini sesuai dengan konsep daripada Yahudi, karena Mesias yang dijanjikan itu adalah seorang raja yang akan datang dengan awan-awan di langit. Nah, mengapa saya katakan Mesias yang ditunggu Yahudi itu adalah Yesus? Karena Yesus pernah berkata bahwa kelak kedatangan anak manusia itu akan datang di atas awan-awan di langit, seperti yang dikatakan di dalam Daniel,
Berarti sama, Yesus ngomong begitu. Itu menandakan dia adalah Mesias yang sama, yang ketika nanti akhir zaman dia akan datang. Al-Quranmu juga bilang bahwa Isa akan datang menjadi hakim yang adil. Dari sini Islam tidak tahu hakim seperti apa. Karena di dalam Mesiasnya orang Yahudi, Yesus atau bukan Yesus ya, mereka akan kenal nama Yesus. Mereka bilang Mesias akan datang dan akan menjadi raja di Israel, yang akan mempersatukan kedua belah suku Israel menjadi satu dan memerintah di atas kerajaan Daud. Nah, ini akan terjadi di akhir zaman gitu. Berarti ini yang perlu kalian pahami dengan baik, bahwa Yahudi itu menunggu Mesias. Mereka tidak menunggu Tuhan. Bukan Tuhan yang mereka tunggu datang, tetapi yang mereka tunggu datang itu adalah Mesias. Ya, Mesias berarti orang yang diurapi, layaknya Daud, Salomo, layaknya Musa yang mereka tunggu, bukan Tuhan. Ya, makanya Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, mengajarkan dirinya Mesias, tetapi ditolak oleh Yahudi. Nah, kemudian Kristen sebagai penumpang gelap mengambil kesempatan itu, mengajarkan kemudian Mesias itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu mereka mengambil konsep dari konsep pagan Romawi dan Yunani. Ya, semoga pemahaman Anda sampai ke sana. Orang Yahudi ketika menubuatkan Mesias ini tidak pernah mengutip nama. Jadi tidak tahu namanya siapa ya. Nggak ada nama Yesus ya yang dikutip oleh mereka, karena yang mereka nantikan itu Mesias bin Daud gitu. Mesias bin Daud ini tidak tahu siapa namanya gitu. Kita tinggal lihat ciri-cirinya Mesias ini gitu loh. Mereka itu melihat ciri-ciri, bukan melihat nama. Ciri-cirinya apa? Bahwa dia akan menjadi seperti panglima perang, bahwa dia akan datang sebagai raja, bahwa dia akan mempersatukan kedua belah suku Israel gitu loh. Itu tanda-tanda ciri-cirinya ya. Dan itu menurut orang Yahudi tidak ada di dalam diri Yesus gitu loh. Karena Yesus ini datang bukan sebagai seorang raja, karena dia datang ini dari anak tukang kayu, tukang panglong kayu ya. Nah, itu yang membuat mereka tidak percaya. Mana mungkin Yesus ini Mesias, wong dia bukan raja, dia anak tukang kayu. Mana mungkin Yesus ini bisa mempersatukan bangsa Israel gitu loh. Ada hal seperti itu yang mereka tolak. Apalagi Yesus ini pada akhirnya disalib dan mati, karena Yahudi percaya Mesias itu tidak mati, bahwa dia akan mendirikan kerajaannya, akan mempersatukan bangsa Israel, dan dia akan menjadi panglima perang yang hebat yang tidak akan mati. Nah itu makanya Yesus ini tidak pernah diterima oleh Yahudi, karena Yahudi melihat Yesus mati di kayu salib gitu loh. Nah, artinya Anda sudah paham bahwa Yesus itu bukanlah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi. Lalu kemudian Anda juga sudah paham bahwa Mesias yang ditunggu oleh Yahudi itu bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Jadi kalau Yesus bukan Mesias yang ditunggu, lalu Mesias yang ditunggu itu bukanlah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, maka ya segera Anda meninggalkan penyembahan terhadap Yesus. Karena Yesus itu bukan Tuhan dalam rupa manusia, duduk sebagai nabi saja oleh Bani Israel, mereka tidak imani. Itu. Jadi kalau Anda tetap kemudian mempertahankan iman Anda terhadap konsep Yesus itu adalah Tuhan, maka Anda harus mengakui bahwa ajaran Anda bukan berasal dari Yahudi, tapi ajaran Anda berasal dari Romawi. Sederhana sebenarnya. Yahudi menolak Yesus sama aja Yahudi menolak Nabi Isa ya. Sekarang kamu tinggal pilih, apakah kamu mau berkawan dengan Yahudi yang menolak Nabi Isa? Ya, silakan. Yahudi menolak Yesus ya. Yahudi menolak Nabi Isa. Betul. Itu betul. Ya. Yahudi menolak Isa sebagai nabi. Yahudi menolak Yesus sebagai nabi. Tidak ada Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada itu. Nah, dari mana kemudian Kristen berasal? Dari Romawi.
Yunani yang menjajah tanah Yahudi pada saat itu, tanah Israel. Jadi konsep ajaran Yesus itu Tuhan, itu tidak berasal daripada Yahudi, tidak. Tapi itu murni berasal daripada kepercayaan penjajah yang mereka rubah konsepnya menjadi Kristen. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi silakan Anda VN, Anda mau larikan kemanapun, Yesus itu tidak akan pernah bisa duduk di atas tahta Daud. Meski Anda menuliskan Matius 22 ayat 45, Markus 12 ayat 37, Lukas 20 ayat 44, tetapi ya, Anda mau Yesus itu duduk di atas tahta Daud kan? Tetapi sayangnya moyangnya Yesus itu telah dikutuk. Kamu silakan baca di dalam Yeremia 36 ayat 30. Ya, bahwa Yoyakim tidak akan memiliki seorang keturunan pun yang akan duduk di atas tahta Daud. Paham ya? Saya ulang, Yeremia 36 ayat 30 itu menubuatkan bahwa Yoyakim kakeknya Yesus tidak akan memiliki keturunan seorang pun yang akan duduk di atas tahta Daud. Baca Matius 1 ayat 11, di situ jelas dikatakan silsilah Yesus adalah cucu daripada Yoyakim. Sementara Yoyakim itu sudah dikutuk, dinubuatkan tidak ada keturunannya yang akan duduk di tahta Daud. Jadi Anda di dalam perjanjian baru mau menuliskan berjuta ayat Yesus duduk di tahta Daud, tidak akan pernah mungkin bisa terjadi. Karena Yoyakim kakeknya sudah dikutuk. Makanya ya, perjanjian baru itu adalah kerjaannya orang-orang Romawi dan Yunani yang menginginkan Zeus terbungkus dengan nama Yesus. Sehingga dia menggunakan kitabnya Bani Israel dalam bentuk perjanjian lama yang sudah mereka rubah-rubah untuk mereka cocok-cocokkan dengan perjanjian baru yang mereka buat. Makanya ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Itu konsep siapa? Konsepnya Kristen, konsepnya ajaran pagan. Mengatakan kitabnya orang perjanjian lama. Apa dasarnya? Untuk supaya kitabnya mereka disebut mereka dengan sebutan perjanjian baru. Maksudnya yang punya Yahudi batal, kemudian punya Kristen lah yang menjadi baru. Menjadi perjanjian baru katanya. Jadi Anda tidak bisa mengakal-akali itu, Saudara Togar. Ya, mau Anda berjuta ayat, Yesus duduk di tahta Daud, dia adalah yang akan dibuatkan menduduk. Itu nggak bisa, itu nggak bisa. Karena Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Sementara Yoyakim sekali lagi itu dikutuk dan keturunannya tidak akan pernah bisa duduk di atas tahta Daud. Dan fakta, Yesus memang tidak pernah duduk di atas tahta Daud. Gak pernah. Ya, jadi percuma Anda mengutip-ngutip ayat perjanjian baru untuk mendudukkan Yesus. Itu tertolak dengan sendirinya. Takut Ustaz Suma, takut PN. Orang Kristen mah takut PN kalau berhadapan dengan Ustaz Suma. Kemarin aja si Edward ya, yang apa? yang mengatakan Yesus itu dicipta ya, yang di grup sebelah itu yang berhadapan dengan Ustaz itu sekarang nggak mau lagi PN Ustaz. Ya kapok karena dia sudah malu tentang pengakuannya bahwa Yesus itu hanya ciptaan. Memang mereka harus banyak belajar karena mereka ini hanya korban dari pembodohan Eropa. Nah, gitu. Pakai ketik aja. Jangan pakai VN, entar dia rekam nanti. Dia itu suka mencomot, suka mencolong VN orang lain. Jadi hati-hati. Saudara Togar, kamu jangan takut VN. Kalau yang Anda sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, ya kenapa harus ragu? Bukankah perpuluhan mengajarkan Anda untuk memberitakan Injil ke seluruh makhluk? Ya jangan takut. Saya bantu Anda untuk menyebarkan yang Anda katakan Injil. Ya, sampaikan kebenaran yang Anda punya, jangan ragu. Tapi kalau Anda ragu ya silakan bersyahadat.
Kamu mau larikan kemana lagi? Ya, intinya Yesus itu bukan keturunan Daud. Paham? Tapi Yesus itu keturunan ibunya, Maria. Nah, kalau berbicara mengenai keturunan ibunya, Maria, berarti dia nggak sampai ke Daud. Maria itu sampainya ke Harun. Jadi Yesus itu adalah keturunan Harun, bukan keturunan Daud. Apa mau saya ajarkan sampai sekecil-kecilnya? Makanya gunakan VN. PN bro, PN. Ah, ketak-ketik. Ntar jempol lu bengkak. Bicara saja begini nih. Nih saya nih. PN bro, PN. Begitu. Kan enak kali dengarnya nanti penjelasannya. Silakan. Iya, heran gue. Kok jadinya disiksa mulu? Lebih baik VN aja lah. Enak didengar kan gitu. Iya, itu Kang Juma nanyain ke Kristen kayaknya. Tapi Kristennya tak mau PN. Dengar gue nih. Halo Yesus. Nah, PN bro, PN. Halo Yesus. Gitu bro. Yang jelas ya PN. Saya akan menceritakan dan menjabarkan kepada Anda tentang silsilah Maria sebagai keturunan Harun. Kalau Anda menggunakan VN. Nah, karena Anda tidak menggunakan VN, maka cukup saya mengajarkan Anda secara sederhana dari wartawan-wartawan yang mencoba melakukan penyelidikan tentang Yesus. Begitupun dengan silsilahnya yang meski error di mana-mana. Jadi ketika orang Farisi berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias? Ya, ini kamu bisa lihat di dalam kitabmu Matius 22 ayat 41 sampai ayat 45. Matius tapinya. Nah, Yesus berkata kepada orang Farisi, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata orang Farisi kemudian kepada Yesus, dia adalah anak Daud. Oke? Nah, katanya orang Farisi ini kepada Yesus bahwa Mesias itu adalah anak Daud. Lalu Yesus berkata kepada mereka orang-orang Farisi ini, jika demikian, bagaimanakah Daud kemudian menyebut Mesias itu sebagai tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut Mesias itu tuannya, bagaimana mungkin ia adalah anaknya pula? Ngerti ayat ini? Ngerti enggak? Kalau kamu nggak ngerti, kamu baca lagi di Markus 12. Ayat 35 sampai ayat 37. Pada suatu ketika Yesus mengajar di bait Allah, di bait suci atau di baitullah. Lalu Yesus berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus justru berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku sang Mesias, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut Mesias itu sebagai tuannya. Jadi bagaimana mungkin ia anaknya pula? Paham jak dalilnya? Dalil ini paham tak kamu, Togar? Jadi secara logika gini. Seorang anak tidak akan disebut oleh ayahnya sebagai tuan. Ya. Sehingga Yesus pun menolak keras jika ia disamakan dengan keturunan Daud atau anak Daud putra Isai. Karena Yesus memang bukan anak Daud putra Isai. Ia pantas disebut sebagai tuan bagi Daud jika Yesus itu adalah keturunan Harun. Ya, kalau dikatakan keturunan Harun atau Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa, kakak kandungnya Nabi Musa, yakni keturunan Lewi, ya, maka jelas Daud boleh menyebut Yesus itu sebagai tuan.
Tapi kalau Yesus dari keturunannya dia, nggak mungkin dia disebut sebagai Tuhan oleh ayahnya sendiri, oleh kakeknya sendiri. Paham tidak sampai di sini? Sebelum saya mengulas secara detail tentang silsilah Maria yang sampai kepada Harun. Bagaimana? Anda berani VN nggak? Aduh, nggak ada yang VN bro, biar enak bro, dengarnya. Aduh, ketik, googling nantinya dari Google terjemahan nantinya. Dengarkan gue nih. Halo Yesus, benarkah kau Tuhannya umat Kristen? Tuh kan jelas aku tanya sama Yesus. Coba muncul Yesusnya coba. Ita aku tunggu udah 2 hari. Halo Yesus, benarkah kau Tuhannya umat Kristen? Bukan jelas. Ya nggak Kang Cuma? Si Bang Togari itu bang, dia kalau di grupnya Kristen itu, aduh, itu dia V-nya itu sampai 4 menit, 5 menit. Kalau di sini dia itu bisul 1000 bahasa, ya. Jadi conge dia di sini. Kau ini kayak anak kecil kau ini, Togar. Orang Batak itu pemberani, ya. Kok kau takut dengan VN? Hah? Aduh, kau ini banci kalian kau ini. Di grup mana dia? Aku dengar mana rekamannya? Namanya siapa? Bang Togar. Mana si di PN bro? PN sama saya nih, Budi Medan. PN bro, sini bro. Bahasnya ya. Bahas Alkitab. Bahas Quran di sini bro. Kawanku. VN. Dengar aku nih. Halo Yesus, benarkah kau Tuhannya umat Kristen? Tuh, itu kan jelas sekali aku tanya sama Yesus. Ya kan? Ayo muncul VN. Hehe, enak kali kan dengarnya kau. Menjelaskan Alkitab di sini. Ayo VN ya. Ketak-ketik lagi itu. Itu dia kalau di grup apologet Kristen itu, aduh, fan-nya dia itu sampai 4 menit, 5 menit, aduh, ini kayak banci dia kalau di sini bang. Ini si Togar ini kayak conge dia ini. Itu di atas dia guru, dia nggak mau fan dia guru. Banci dia itu ya. Sabar. Kenapa kau takut suaramu di YouTube kan? Disiarkan di YouTube? Bukannya kebenaran itu harus diberitakan, ya kan? Aduh, kau ini kayak banci, kau ini togar. VN, tunjukkan keberanianmu. Ayo VN. Kau ini memalukan Batak saja kau ini. Hei, Batak itu pemberani, nggak takut sama VN. Aduh, kau ini gimana kau ini? Togar. Kau ini bikin malu Batak kau ini. Banci kalian kau ini. Katanya orang Batak itu saya dengar-dengar sangat berani. Kok ini penakut PN? Kok cuma PN aja takut kamu? Apalagi debat terbuka. Ternyatanya limu kecil. Ya, nggak punya ilmu pula. Main ketik-ketik kayak gini. Kenapa dimasukin ke YouTube? Emang salah, ya? Kalian juga sering kok masukin VN muslim ke YouTube. Apakah kami pernah marah? Kan tidak, walaupun kalian edit itu VN. Ya, kami tidak pernah marah. Bukan seperti kamu penakut VN aja takut. Dasar goblok. VN lah kau Togar. Hei Togar, VN kau. Ya? Kau ini kayak banci kau ini. Kenapa kau takut dengan VN Togar? Coba kau jelaskan. Kenapa kau takut dengan VN? Memalukan Batak. Saya dengar Batak itu pemberani. Kok ini nggak berani bang? Jangan ketik-ketik, tambeng mulai balai. VN. VN kau Togar. Kau ini Batak tapi memalukan tanah Batak kau ini. Woi, kau tahu Batak itu pemberani, nggak kenal takut itu Batak. Masa kau ini sama VN saja takut? Aduh, kau ini pakai saja rok kau ini. Pakai itu daster.
Lah iya, Batak itu jiwanya itu jiwa pemberani. Kalau si Togar ini bukan Batak dia ini kayaknya. Banci kaleng begini, bawa-bawa nama Togar, bikin malu Batak dia. Jangan dipaksakan kawan-kawan. Saya kenal saudara Togar ini. Ya, sudah lama kenal di FB dari sejak tahun 2009. Dan kalau dipaksakan ya kasihan. Dia bukannya tidak berani, tapi dia tidak mau menerima kebenaran. Yang pada intinya, Yesus itu bukan keturunan Raja Daud putra Isai, tapi dia adalah keturunan Harun, saudaranya Nabi Musa. Ya, jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Ntar dia nangis, kan kasihan. Kita doakan saja supaya dia mau disunat. Saya sudah siapkan beberapa petasan mercun untuk persiapan sunat Bang Togar. Ya, nggak usah dipaksa.